sahabat milenial, sahabat Grojol, pokoknya semuanya yang ada di sini lah. Selamat datang semuanya. Ini long weekend dan ini agak berbeda dari biasanya ya. Kalau biasanya kita pelajaran dunia sekolah dan sebagainya, hari ini berbeda karena hari ini spesial. Saya mau ketemu sama teman lama yang sudah lama sekali tidak bertemu. Kami tidak bertemu sejak masih dalam kandungan. Nah, teman saya ini dulu pernah eksis di TV, mungkin generasi milenial sekarang nggak kenal, tapi kalau mamanya mungkin kenal. Nah, siapa itu? Nah, ini dia. Nah, ini Mas Sayuti dulu, tapi nama aslinya Mas Adit. Nah, Mas Adit ini dulu main serial, bukan serial ya, sitkom ya Mas ya, di sebuah TV swasta, berperan sebagai office boy, namanya Mas Sayuti. Sampai sekarang dia terkenal Mas Say. Dia Say, saya Zai. Kompak kok, lo jeneng sapa? Zai. Zai sapa? Zaidan, Zainab, sembarang lah. Ini konco kok ngene. Nah, Ngaku-ngaku konco. saya kenal Mas Say itu dulu waktu buat FTV ya. FTV untuk nah gini. FTV apa namanya? Kemensos. Bukan Kemendes. Oh, Kementerian Desa. Kementerian Desa. Waktu itu Mas Sayuti berperan sebagai pemuda desa sama siapa Mbak Cesa Idris ya itu. Cesa Idris. Terus saya juga terlibat di proses peliputannya di Jepara sehingga akhirnya kami kenal. Terus komunikasi itu berlanjut sampai sekarang. Padahal itu tahun berapa? 2015 kalau nggak salah ya. Pokoknya sudah lama sekali ya. Sebelum Masehi, bahkan masih dalam kandungan waktu itu. Masih embrio kecil itu. Karakter Mas Sayuti itu orangnya itu lugu, polos, duweso, ya itu. Dan sekarang Mas Sayuti atau Mas Say ini bikin sitkom baru bekerja sama dengan PO Haryanto. Nah, namanya Hari dan Yanto. Sini pengen ditakon uga kok ngeyel lho. 28 karo 31 dhisik ndi? Dhisik 28. Yo ngono yo ngerti berarti dhisik sapa? Jenengan. Saiki posisi. Kowe karo aku sing ngarep sapa? Jenengan. Kowe posisimu ning ndi? Pamingking. Berarti dhisik sapa? Jenengan. Nah, ngono yo mudeng lho. Tapi kan antrine tas sik di. Tak tapuk engko ngeyelan kok kowe iki yo. Teman-teman yang belum subscribe channelnya, jangan lupa untuk subscribe channel Hari dan Yanto. Dan Mas Say juga punya channel sendiri. Nama akunnya Randy. Ya sakarepku to. Sakarepku wong aku. Sikilku. Oh iya. Mau mlaku mana ya terserah. Nah, oke. Kalau mungkin ibu-ibu atau yang lahir di 80-an atau 90-an tahu sinetronnya. Sinetron apa ya? Sitkom ya? Sitkom OB pasti tahu karakternya Mas Sayuti. Lah, di Hari dan Yanto Mas Say juga berperan sebagai Hari. Karakternya juga sama, lugu, sopan, terus apa lagi? Hula-hulu ya, itu hula-hulu. Punya lo yang bilang. Nah, itu gini aja Mas. Ide cerita atau awal mulanya gimana adanya Hari dan Yanto itu Mas? Mulai dari awal ya? Enggak, dari akhir saja. Kita alurnya flashback. Oh, dari akhir ya. Atau flash disk juga boleh. Sampai guru apa tuh lucu banget? Saya guru tidak tetap, Mas. Ngajarnya Bahasa Indonesia. Nah, ini bener pertanyaannya. Oke. ide awal ya. Ide awal gini. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2013 atau 2012-2013, saya pernah pengen bikin program untuk ditayangkan di TV itu jalan-jalan. Saya dan Erik Estrada yang jadi Yanto. Oh si Gondrong ini. Karakternya memang sama, satunya biayaan, satunya kalem. Saling nutupilah dua orang ini. Kita udah bikin pilot projectnya untuk TV, tapi ternyata ditolak dan filenya itu sampai sekarang entah kemana juga kita nggak tahu. Akhirnya kita terpisah jauh. Mungkin dia dengan profesinya dia, yang aktor dan lain sebagainya, saya dengan profesi saya sendiri juga. Dilalai pada tahun berapa itu saya ketemu sama Mas Rian. Itu
pertama kali juga saya naik Haryanto dari Solo atau Solo. Dan pertama kali ketemu Mas Rian juga di bis. bukan di Terminal Kartosuro. Dia Oh, Terminal masih Kartosuro. Ngerintis tim Solo lah. Oh iya Ngerintis tim Solo waktu itu. Terus dari situ jadi akrab sama Mas Rian, terus istilahnya yo koyo dulur. Mimilan Mintuno. Oh, sing Mimi sapa, sing Mintuno sapa? Mimilan Mintuno itu apa saja nih? Nah ini nanti harus tahu ini. Generasi sekali harus tahu Mimi lan Mintuno karena tahu, itu kan? kearifan lokal Nah. Jawa ya. Nah, wong Jawa sudah sampai hilang Jawa nih. Jawa nih. Ya, oke. Lanjut Mas, terus ketemu Mas Rian tadi. Tidak lah, tidak sampai akhirnya sering silaturahmi ke Kartosuro, silaturahmi ke Sudus juga, silaturahmi Pak Haji, terus menjalin hubungan yang Gini atau gini? gini, saya gini. Kalau gini? Apalagi gini, jangan. Oke, ya. Terus sampai itu sudah sampai Pak Haji ya? Udah sampai kemarin Mas Rian, saya pengen bikin video edukasi tentang lamar kerjaan. Heeh. Awalnya lamar kerjaan. Iya. Heeh. Video edukasi tentang lamar kerjaan. Kebetulan kan saya sering juga ikut di PO Haryanto Official, jadi hostnya beberapa kali lah. Oh iya. Nah dari situ Mas Rian ngomong, iya kalau kita bikin video edukasi, oh, siap Mas. Itu Mas seperti apa ya? Dia bilang, kira-kira nek digawe komedi gimana? Iya Mas, oh, siap, beres. Kok di timnya ora? Ke kamu? Oh. Punya timnya enggak? Mikir Furi, Mas Pur. Mas Pur. Mas Pur lagi sibuk COP. Yo, iki di Jepara syutingnya yang sing ngawin ki aku. Aku MC nih. Sampai ngawini Mas Puri. Di belakang layar. Oh, Fra, MC-nya. Ya, salam juga buat Mas Pur. Halo Mas Puri. Lanjut sampai situ. Karena Mas Timmu Pur sibuk. Terus saya inget. Ayo, inget Bin. Oke. ingat sini ya. Nah. Bukan sini ya. Oh bukan, itu pantat. Sensor. Oke. Kan aku udah bikin program sama Erik. Dibikin aja lah suatu program yang komedi gitu. Tapi entah kenapa waktu memang kayaknya emang jodoh ya. Bila lain kok Erik waktu mau ke Jakarta dia kena PSBB. Dia nggak bisa ke Jakarta naik mobil karena harus tanya surat ini surat itu. Oh, rapid test dan sebagainya itu. Dia surat keterangan dari RT RW dan lain sebagainya itu. Akhirnya terus bebas utang juga. termasuk itu. Yes. Terus dia nanya ke saya, Mas, kira-kira aku bisa ke Jakarta kapan yo? Bisa nggak nih? Soalnya besok aku harus syuting. Terus tak kasih nomor aja. Wes naik Haryanto wae. Orang nggo surat-suratan, orang nggo syarat macam-macam, tinggal numpak bayar tekan Jakarta. Oke. Nurut lah. Ya. Sampailah ke sebelum sampai Jakarta di rumah makan Grising. Oh, Grising Batang. Ya. Mas Rian pas di situ. Oh, gitu. Dia bisa ketemu sama Mas Rian. Dipertemukan Tuhan. Nah, tidak lain kok yuk pas waktu itu kan aku yang ngomong Erik gitu loh. Kiranya Erik. Baru ketemu, terus waktu itu dia jalan ke Jakarta, syuting dan lain sebagainya. Ngobrol lagi sama Mas Rian. Aku ada Mas teman Erik. Terus penulisnya juga ada, timku dulu juga, Mas Agit namanya. Dia udah nulis macam-macam. Terus kita ketemu. Mas Agit bilang kan rumahnya di Semarang. Kalau kesini kan dekat ke Kudus. Iya. Tak ajak lah Mas Agit, kita ke Kudus yuk. Ada yang mau dibicarakan. Kumpul, terus ngobrolin itulah dan muncul Hari Danianto. Oh gitu. Jadi ternyata Hari Danianto itu prosesnya cukup panjang. Lumayan dari tahun berapa? Iya, kan tadi kan cerita skrip itulah katakanlah dia Mas saya ajukan ke TV, tapi ternyata ditolak, terus nggak patah semangat, nggak menyerah. Terus akhirnya Tuhan mempertemukan itu tadi. Iya. Nah, jadi dari Hari Danianto ini ada sih pelajaran atau motivasi yang kita ambil. Itu apa Mas?
Ya sampean gurune sampean sing Lho kowe sing gawe kan iso cerita aku dhewe. isone nglakoni ning nggo jelaske ra iso. Oh, jenengan mau ngelakeni nggak sih? Ngelakoni wae, jelaske ra iso. Jadi beginilah, kalau kita sesuatu punya karya, jangan menyerah, optimis, tetap berkarya. Karya itu yang bermanfaat, menghibur, edukatif dan sebagainya. Kalau untuk adik-adik generasi muda, kan teman-teman mania juga kayaknya masih banyak yang usia sekolah. Nah, mungkin Mas saya punya pesan atau motivasi lah untuk berkarya terus enggak patah semangat atau apa gitu. Tak transfer ke sampean. Jadi kalian generasi muda, waspadalah. Bukan nabi. Oh, bareng nabi ya salah. Ya gitu loh. Kembali ke tadi lah. Begitu diserahkan sama Mas Erik ya ke TV. Terus akhirnya katakanlah tolak Jack. Yang ada di pikiran Mas saya waktu itu apa Mas? Ya wis toh. Luwes toh. Aku sih wonge pasrah aja. Pasrah. Pasrah tapi nggak menyerah. Pasrah tapi Nggak menyerah dengan tidak keadaan. menyerah dengan keadaan. Nah, Tetap harus usaha ya. Tetap usaha, doa. Ya nggak tahu ya. Hidayah itu kayak wis terplanning apa ya namanya udah diatur lah sama Mas. iya, tinggal kita yang berusaha bergerak. Kita juga nggak tahu kok tiba-tiba bisa gabung di sini juga nggak tahu rahasia apa. Iya, rahasia. Kita yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Tapi tadi ya dengan optimisan, dengan doa, dengan usaha jujur dan sebagainya masalah ya. Jadi gini, untuk adik-adik yang masih sekolah, sekarang gini, zaman mas saya sekolah, usiamu berapa sekarang? Saya 63. Oh, 63, oke. Dulu kita sekolah, kalau mau mencari sesuatu, referensi itu kan susahnya minta ampun. Harus baca buku, ke perpus, baca repul itu. Eleng ya? Repul, pengetahuan umum ya. Harus baca gitu. Nah, susah banget pokoknya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau referensi, butuh referensi, kita bisa mengambil dari internet. Ya kan, segala kemudahan itu ada di generasi sekarang. Akan tetapi segala kemudahan itu juga kadang menjadi bumerang. Iya, kemudahan Kadang kita mudah dapat, mudah hilang. Nah, Kita dulu baca buku, ngapal sampai sekarang nggak lupa. Iya. Tapi yang sekarang anak-anak sekarang kebanyakan baca sekilas terus ganti lainnya. Sekilas geser. hilang. Udah. Nah, tapi kalau orang-orang dulu sekolah, wah, rekosonya apa? Perjuangannya itu benar-benar ada dan itu tertanam lah katakanlah ya. Nah, kalau begitu Mas saya punya pesan lagi untuk yang generasi sekarang, untuk adik-adik pelajar lah. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya murid yang budiman. Oh, Tasik Jakarta Mas. Iya. Tasik Jakarta. Nggak ngerti. Kamu belum kenal bis, saya sudah di bis kok. Kok bisa Mas? Nah, ngomong-ngomong soal bis ini, ya kita flashback sebentar ya. Kalau ngomong-ngomong soal bis, bapak saya itu dulu kru bis. Yang bener ini, serius ini. Ada bis Dumel waktu itu, zaman tahun mulai dari 75-an sampai 90-an lah. Mungkin teman-teman yang di sini mungkin ngerti. Ada bus namanya PO Sriwijaya waktu itu, Dumel Sriwijaya. Ya, Dumel dari Jepara. Dumel berarti. iya tua. Semarang, Kudus, Lasem, Rembang. Nah itu waktu itu bisnya masih ya bis dulu lah, belum intercooler belum. Mesin OF, mesin depan, yang OF. Terus malah sebelum OF juga pernah yang Thames itu, yang selengeran itu. Ada. Pernah punya seperti itu. Terus OF, pernah punya OF 11, 13 kalau nggak salah. Ada foto-fotonya? Foto-fotonya nanti juga tak cari ya. Tapi sepertinya ada yang masih bodi kayu itu. Bodi kayu. Sampai Bali itu, berangkat sewakep, wangi, sampai sana rak ruko menungso. Berarti konsumen saya ya? Nah, itu. Terus sampai juga pernah ada unit 1521. Ya, ada Prima juga waktu itu ya.
18, ya Prima dulu lah kalau nggak salah Prima. Versi semua. Start dulu sebelum Prima. Oh iya, ya pokoknya Habis Prima Grand. Prima Grand, terus Legenda. ono Supra. Legenda sih. Ayo geluta. Nah, enggak gitu. Kalah aku kalah. Nah, terus waktu mau lulus SMA, ya kan? Mau lulus SMA, beberapa bulan sebelum ujian nasional itu saya mengalami peristiwa yang seumur hidup tidak pernah saya lupakan. Nyungsep di bawah El Sape. Bisnya? Saya. Bisnya nggak apa-apa. Enggak, gini loh. Wes ini saya kecelakaan gitu. Hubungan sama bisa? Gak ono. Wes itu tak ceritoke. Ya. Jadi begini, wes itu menghabiskan biaya banyak. Ya kan? Terus waktu itu bapak saya sama ibu saya mau berangkat haji. Sudah dapat panggilan lah, tinggal melunasi beberapa kekurangan. Tapi karena uangnya itu sudah habis untuk nyervis kayak aku, tune up, setel nozzle, ya bos pom dan sebagainya, itu karena kan nggak jadi. Terus lulus SMA, saya ditanya sama bapak saya, setelah ini kamu mau kemana? Bariki kue, token yang diri. Ini pak, saya tak nyupir aja lah, nggak apa-apa. Aku tak nyupir bis wae nggak apa-apa. Tolong mukanya agak dramatisir biar kelihatan. Oh ngono ya. Ancen raiku ngene kok. Yang enggak tapi ya dramatisir. Oh gitu, ya gini. Jadi waktu itu kan saya ditanya bapak, setelah ini kamu mau kemana? Dari ini gue harap untuk ini. Karena saya berpikir saya sudah menghabiskan banyak uang untuk perawatan, restorasi, karoseri dan sebagainya tadi. Ya, terus saya bilang bapak saya, Pak, saya tak nyupir bis wae lah. Terus bapak saya sekitar ngomong, "Ra iso. Kowe kudu kuliah. Kowe kudu sekolah. Dadi wong pinter, aja koyo bapak." Bapak wis ning dalan puluhan tahun. Mbahe barang supir puluhan tahun. Hidup ini keras. Ya. Terus akhirnya ya saya mau berbakti lah pada orang tua. Terus akhirnya saya kuliah, milih yang jurusannya itu murah, terjangkau. Ya, nah itu awal ceritanya saya jadi guru ini. Oh, awal cerita dari guru. Terus bapak dulu itu sebenarnya itu nggak pernah cita-cita jadi guru, nggak pernah. Nggak ada cita-cita jadi guru. Sejak dalam kandungan nggak pernah. Cita-citaku dulu itu pramugari. Pramugari, nggak dulu serius ini. Dulu saya itu pengen jadi pilot. Ya super sih tuh gali. Pramugari ini pramugari Hercules ya. Hercules gawannya langsung. Ya toh. Pramugari ini hari dan ya. Nah itu terus akhirnya saya kuliah. Saya harus bertekad, harus tepat waktu ini. Karena waktu itu ya bis itu kan semakin banyak, tapi penumpangnya itu semakin berkurang. Bis bapak juga sudah mulai tua. Ya, lebih sering terlihat di terminal, lebih sering terlihat di bengkel daripada di terminal. Sering perpal. Bisnya sudah mulai tua, ya maklum lah mesin tahun 81, 75 itu, mesin-mesin yang OF ini. Terus akhirnya ya kalah dengan bis yang baru, terus seiring dengan orang-orang juga punya motor dan sebagainya. Akhirnya saya bertekad, pokoknya saya harus selesai kuliah tepat waktu. Tapi itu bapak sama itu sempat naik haji atau? Nah, nanti ceritanya itu nanti setelah beberapa tahun kemudian. Nah, nanti ada cerita. Jauh kelamaan. Oh gini. Nah, intinya gini. Ya, jadi gini. Jadi kalau misalnya melihat teman-teman bis ini saya senang saja dan saya ingin dari kru bis, dari teman-teman bis ini nanti ada sesuatu lah yang motivasi. Kalau Mas Adit mungkin dari bukan kru ya, mungkin bagaimana ya, mungkin apa sesuatu yang bisa diambil dari supir kira-kira Mas, kalau misalnya Mas Adit supir, kalau punya anak kira-kira pengen nggak Mas Adit jadi supir? Anak Mas Adit? Enggak toh? Ya tentu pas ingin lebih baik dari yang terbaik lah buat Anda gitu ya. Itu maksud saya. Nah, dari teman-teman bis, mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi lah. Karena gini, saya juga teringat bapak ra iso nyekolahke mung iso ngragati. Kowe sekolah genah, yo kowe sukses, yo kowe gagal, yo kowe. Bapak mung iso ngragati. Dan gitu sih Mas. Jadi kan makanya untuk adik-adik atau anak-anak pelajar, untuk para pelajar yang masih sekolah, selagi kita masih bisa sekolah, kita sekolah, belajar yang baik, raih cita-citamu, dan tadi seperti yang dialami Mas Adit, tetap semangat, jangan menyerah, sehingga
apa yang kita buat atau yang kita ciptakan. Mungkin hari ini belum tampak hasilnya, tapi insya Allah di masa yang akan datang. Udah ibarat hari ini kita menanam, nanti kita akan menuai. Kecuali dipangan hama ya. Ya aja toh. Ya iya sampai dipangan hama. Disemprot pestisida no. Pestisida. Tapi jangan banyak-banyak mengganggu lingkungan. Yo. Organik berarti. Betul organik. Ya. Oke. Itu ya Mas Adit, mudah-mudahan nanti. Yang haji tadi belum. Oh ya, terus akhirnya seiring perjalanan waktu, buka kegiatan macam-macam. Akhirnya pada satu kesempatan 2019 kemarin, nah gini, haji sekarang kan susah, harus antri kuota. Daftar tahun ini berangkatnya 10 tahun lagi. Ya anakmu harus gede-gede, ya. Gede, lah itu gede bisa. Sampai cilik harus gede. Nah, alhamdulillah 2019 kemarin Bapak sama Ibu bisa berangkat. Dan begitu mendengar kabar itu betapa bahagianya Mas. Karena walaupun sedikit banyak bukan haji lah, tapi saya anggap niatnya sudah terlaksana. Bapak dan Ibu bisa ke sana menunjukkan, dan itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya, karena mungkin saya merasa bersalah waktu itu. Ngerti ya maksudnya? Tak kira orang mudeng kok. Ya gitulah. Jadi mudah-mudahan dengan semangat, dengan optimisme kita bisa berhasil meraih kesuksesan. Dan menurut saya, menurut Mas Adi dulu, kesuksesan itu apa sih Mas? Ya, di sini itu oke. Burung tentu. Pemain pirang-pirang. Tapi keberhasilan kesuksesan itu apa? Urip berkah. Bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu kan? Enggak muluk-muluk kok. Enggak minus berkah. Dan karena kita kan hidup cuma bukan di sini. Betul. Tapi di akhirat. Yang penting bisa melaku-laku. Jalan terus. Oke. Jangan lupa ya, subscribe channelnya Mas Adit, komen, like, dan share. Nah, kalau pengen kerjaan itu sukses, nah ini bekerjalah sesuai dengan passionmu. Bekerjalah sesuai dengan passionmu, karena bekerja tapi serasa tidak bekerja. Kalau sesuatu dilaksanakan dari hati, enak. Misal Mas Adit ini saya suruh jadi, katakanlah sesuatu yang tidak seneng, kamu tidak suka. Guru, misalnya kamu jadi guru, iya. Yo, batin tertekan toh. Malah muridnya nggak jadi pinter nanti. Terus jadi stres. Oke. Mudah-mudahan muridku nggak stres. Cukup aku sih stres. Oke, Mas Adit, terima kasih ya. Semoga sukses. Hari Danianto. Oh ya, tujuan dari Danianto apa Mas? Sebenarnya kalau Hari Danianto itu awalnya kita bikin sesuatu yang menghibur, tapi juga mengedukasi. Nah, entertain, edukatif. Bukan merusak ya? Enggak dong. Jadi edukatif dengan kemasan komedi. Sip. Memang basicnya Mas Sai komedi ya. Nah, lihat wajahnya lucu kok. Ini serius. Ini serius. Nggak serius malah ketok lucu ya. Enggak. Like ini. Like ya. Like, comment, dan subscribe. Nah, aku melaku dan Hari Danianto. Aku. Sekarang aku ya sih ngomong kowe lho. Emang channel apa tuh? Aku diri lali ya ada. Enggak channel sampean apa? Zainal Arif Channel. Zainal Arif Channel. Oke. Like, share, and subscribe. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan ya liputan yang acak-acakan ini bermanfaat lah ya. Cuma liputannya. Apa? Mukanya juga. Muka siapa? Sampean. Sampean barang. Oke. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa doang. Sejuta. Sejuta kan? Sejuta.